请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体居士弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄之指引，大家请入座。阿弥陀佛，师兄师姐早安，感恩Sang Rent Terhaise, 感恩kepada Maria Kristi Sece pagi ini sudah membuka wensin,感恩juga kepada seluruh tim Simfas yang hari ini yang sudah menerjemahkan semua Dharma Master setiap harinya. Baiklah, perkenalkan saya Hevi, saya dari Palembang. Pagi ini saya ditemani oleh mitra bajik saya, Sece Puspa. Cawan Sece, Amitofo. Ya, baiklah Sesiung Sece, sebelum kita memulai intisari master hari ini, marilah kita bersatu hati, kita hening sejenak, bersikap anjali, kita berdoa bersama-sama. Silakan host, Kak. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明大爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心好意念，化解恶念结咱善。嘛行会到的所在，只要路会通是平安的路，咱就去甲看嘛。一个念头就是救人呐、Masyarakat harmonis, semua makhluk hidup berbahagia, semua bencana di Sumatera segera berakhir. NN Sesiung Sece.
Ya, pagi ini kita akan memulai Simpasiang bab 1 pendahuluan asal-usul Raja Graha bagian 3. Silakan, host. Simpasiang Sutra Teratai episode 29 Sutra Teratai yang menakjubkan bab 1 pendahuluan asal-usul Raja Graha bagian 3. Intisari yang pertama. Dengan cinta kasih universal tanpa pamrih seperti ini serta secara tulus menepati atau janji berhasil menetralisir keganasan. Kondisi yang begitu ganas dan jahat ini membutuhkan ketulusan, keyakinan, dan ketaatan. Sehingga keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala kebajikan. Jika apa yang kita katakan bisa membuat orang percaya dengan sendirinya bisa mengubah kondisi batin. Bukan tidak mungkin dari keganasan dan kejahatan menjadi kebaikan. Dengan tindakan benar yang sungguh-sungguh membangkitkan kewelas-asian dan kebijaksanaan. Hantu gunung dan raja jahat pun dapat mencapai kemudian. Nah, secung-seceh, pagi ini di ceramah master bahwa dikatakan setiap orang dapat tulus bersumbangsi dengan batin tanpa pamrih dengan cinta kasih yang universal secara alami, dapat menetralisir keganasan. Keyakinan pada sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala kebajikan. Seperti Raja Sutasoma dapat meyakinkan Raja Kasmapada, di mana Raja Sutasoma ditangkap oleh Kalmapada, dan Kalmasapada berniat memakan Sutasoma. Namun Sutasoma berbicara dengan lemah lembut, mengajarkan Dharma tentang welas asih dan senyum suci. Dharma yang muncul akibat Dharma tentang welas asih dan akibat dari karma. Akhirnya, Kalmasapada menyesal dan melepaskan Sutasoma. Sutasoma pun meninggalkan sifat buasnya dan menjalin hubungan baik menjadi sahabat dengan 1000 raja bagaikan abang dan adik. Dengan demikian, hantu gunung ini sebenarnya adalah Raja Kalmasapada. Nah, raja ini dikutuk kehilangan sifat kemanusiaannya. Ia berubah menjadi makhluk buas pemakan manusia bersembunyi di pegunungan Raja Gra. Ia pun bertobat setelah mendengar Dharma dengan bersungguh-sungguh membangkitkan kewelas-asihan sehingga hantu gunung dan raja jahat pun dapat mencapai kebudaan. Begitu juga dengan kita ya seceh sebagai manusia awam, jika kita selalu melatih diri dan juga bersumbangsi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Ren kepada kita, maka kita akan bisa sedikit-sedikit mengikis nota batin kita. Ya, ini adalah intisari yang pertama. Silakan host, intisari yang kedua. Dengan sudut pandang yang berbeda, memiliki sikap yang berbeda. Ketika seseorang mencapai satu kondisi batin tertentu, yang dilihat dengan mata sendiri terasa begitu ajaib dan tidak bisa dibayangkan. Namun bagi orang yang hanya mendengar, mungkin meragukannya. Inilah perbedaan kondisi batin jika seseorang benar-benar mencapai keadaan batin itu. Maka apa yang dialaminya adalah kenyataan. Sedangkan orang yang hanya menerbak dari luar tentu tidak akan melihatnya sama seperti yang langsung melihatnya. Nah, sesungguhnya di sini tentu kita memiliki sudut pandang dan sikap yang berbeda, di mana kondisi batin juga tidak sama. Pagi ini, Master juga menjelaskan tentang sudut pandang dan batin kita saat melihat objek. Ketika seseorang melihat satu kondisi, maka batin mereka pun bergejolak, sama seperti batin kita. Tentu saat kondisi batin terasa ajaib dan tidak bisa dibayangkan, namun bagi orang yang hanya mendengar, mungkin tidak memiliki keyakinan yang sama dengan kita yang sudah merasakan Dharma. Inilah perbedaan kondisi batin jika kita benar-benar mencapai keadaan batin murni. Maka apa yang kita alami adalah sebuah kenyataan, sedangkan orang yang hanya menebak tentu tidak sama dengan batin yang murni. Dengan cinta kasih universal tanpa pamrih secara tulus dapat menetralisir keganasan batin dan keraguan kita. Atau di mana kondisi batin
Yang sudah mencapai kebuddhaan adalah kondisi kesadaran yang tertinggi ya Susun Suci, di mana seseorang terbebas sepenuhnya dari kegelapan batin dan bisa melihat kenyataan apa adanya tanpa delusi dan kemelekatan. Di mana kondisi batin kita saat benar-benar murni adalah terbebas dari 3 akar penderitaan, yaitu loba, dosa, dan moha. Sudah atau kemudian melihat kenyataan sebagaimana adanya. Segala sesuatu tidak kekal anicca, tidak ada inti dari yang tetap yaitu ananta, kekekalan pasti membawa penderitaan yaitu duka. Kemudian kedamaian yang tidak terguncang yaitu tidak terguncang dengan adanya pujian atau hinaan. Untung dan rugi, senang dan susah. Kemudian lagi yang keempat yaitu welas asih, muncul sikap welas asih itu muncul alami, tidak dibuat-buat. Welas asih tanpa pamrih dan tidak membedakan aku atau mereka. Jadi kita semua adalah sama. Kemudian bebas dari ketakutan dan akan kematian. Tidak melekat pada tubuh dan tidak melekat pada identitas, ada penerimaan penuh tentang perubahan. Nah, di sini tidak melekat dengan tubuh artinya kita hanya menggunakan hak pakai, tapi kita tidak bisa menggunakan hak milik kita atas tubuh kita. Karena tubuh kita akan kembali ke asalnya dan kita kembali dengan dharma dan karma yang sudah kita perbuat selama kita hidup. Kemudian dalam kisah asal-usul Raja Graha, Sutasoma, dan Kalma Sampada digambarkan sebagai kekuatan batin yang mampu menghentikan keganasan bukan hanya dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran penuh dan welas asih yang disebut dengan pencapaian kondisi batin sesuai dengan kenyataan. Nah, ini intisari yang kedua yang saya rasakan. Kemudian next, silakan host. Intisari yang ketiga, perkataan yang diucapkan saja tidak berguna. Seseorang harus tekun berlatih dengan tindakan yang sungguh-sungguh untuk membangkitkan welas asih dan kebijaksanaan. Sebagaimana bahkan roh gunung atau hantu gunung dan raja jahat dapat mencapai pencerahan. Oleh karena itu, di gunung yang dipenuhi energi spiritual adalah tempat para Buddha masa lalu dan masa kini berkhotbah, disebut gunung spiritual. Puncak burung nasar berada di dalam batin kita, sehingga setiap orang memiliki stupa di dalam diri mereka. Kita harus tekun mencari dengan seksama dalam hati kita sendiri untuk menemukan puncak burung nasar di dalamnya. Nah, Susun Suci, perkataan harus selaras dengan perbuatan. Dari intisari yang ketiga ini, jika kita tidak tekun berlatih, bersungguh-sungguh untuk membangkitkan welas asih dan kebijaksanaan, bagaimana kita bisa mencapai pencerahan? Jika apa yang kita katakan bisa membuat orang lain percaya, dengan sendiri kita bisa mengubah kondisi batin, mengubah keganasan dan kejahatan menjadi kebaikan. Tapi jika hanya bicara, tiada guna, harus dengan tindakan yang benar dan bersungguh-sungguh bisa membangkitkan dan memupuk kewelas asihan orang lain dan kebijaksanaan. Karena gunung batin itu sebenarnya ada di dalam hati kita semua, di hati kita masing-masing. Nah, disinilah dengan adanya Dharma, kita dapat bersama-sama juga belajar mencari di mana puncak gunung batin yang ada di dalam hati kita. Tidak lelah dan tidak letih kita untuk melatih diri bersama-sama di jalan bodhisattva. Dengan demikian kita dapat memupuk kewelas asihan, kebijaksanaan, dan menyelaraskan antara ucapan dan pikiran, agar kondisi batin kita selalu ada di puncak gunung nasar. Ini adalah intisari yang ketiga. Kepada Secet Puspa, silakan menambahkan Cik Kanan Amitoho. 阿弥陀佛，师兄师姐们，早上好呀！感恩上人ya, 感恩师兄师姐们, 感恩kepada hospital semua dan happy saja ya. Mungkin dari師兄師姐們kita lihat hari ini ya, intisarinya ya, kembali lagi selalu diingatkan oleh guru kita ya. Bagaimana kita harus ingat dalam pelatihan diri, kita juga harus mempraktekannya. Kita mendengarkan Dharma, kita memahami Dharma, kita merenungkan Dharma. Apapun yang kita dengar, apakah itu kebenaran sejati, atau yang kita dengar adalah sesuatu yang kita merasa itu masih ada keraguan ya, Susung Sucimen ya. Tapi disinilah tempat pelatihan diri yang sebenarnya.
apapun yang kita dengar di dalam Dharma ini sebenarnya sudah kita jalanin di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kerelawanan ya. Jadi di sini Puspa merasakan sungguh sangat kangen kepada guru kita ya. Ternyata di dalam Sutra Teratai ini kita semuanya sudah sebagian melakukannya ya, Session Sejemen ya. Mulai dari pikiran, ucapan, perbuatan kita selalu diingatkan harus selalu dalam kondisi yang baik, yang benar ya. Jadi kita jangan selalu memikirkan hal yang tidak baik dan mengucapkan hal yang tidak baik, juga berbuat yang tidak baik. Ini adalah semuanya terbentuk satu energi yang negatif. Tapi di sini kita diajak untuk bagaimana mengumpul kembali energi yang positif. Sehingga di dalam batin kita selalu adanya hal-hal yang positif. Kita dapat lihat dari cerita ini ya, bagaimana seorang raja ya, yang begitu luar biasa ya, yang sangat welas asih dan bijaksana ya, dapat memikirkan bahwa demi kepentingan semua rakyatnya, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Kita juga dapat merasakan ya bagaimana waktu kita bersumbangsi, mungkin dari segi melihat kondisi bencana ya, kita bersumbangsi apakah kita memikirkan kita diri sendiri? Enggak, yang kita utamakan adalah bagaimana membantu mereka semuanya agar terlepas dari semua penderitaan, agar mereka cepat kembali pulih ya. Inilah yang kita dapat merasakan ya. Kenapa Master selalu mengingatkan kita bagaimana mengembangkan welas asih dan kebijaksanaan serta cinta kasih yang universal ini. Inilah yang Puspa merasakan sangat kangen ya, kita sama-sama belajar, kita memahami dan harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Sejemen kita akan minta Seje Yusni ya lanjut dulu ya, setelah itu baru nanti Seje Bidang bisa ini ya sharing ya, karena di sini ada sesuatu yang akan di-sharing yang sangat luar biasa juga. Puspa merasakan cerita ini benar-benar adalah suatu kenyataan ya. Coba Susung Sejemen sambil mendengar, sambil membayangkan, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kangen, mungkin silakan Seje Yusni, Kangen, Amitabha. Chào anh chị, silakan. Ya, cảm ơn师兄师姐 semuanya, 早上好，感恩上人开示。Nah,感恩ya tim Simfa Siang yang begitu yongsin. Hari ini saya akan sharing tentang asal mula daripada Raja Graha. Nah, seperti yang kita ketahui ya, mungkin episode ini Master juga berulang kali ya tadi menyebutkan nama daripada Raja Graha. Sebenarnya dari mana asal mula daripada Raja Graha ini? Kita akan membicarakan asal usul daripada kota ya, kota Raja Graha. Di mana kota Raja Graha ini adalah ibu kota daripada kerajaan Magadha pada masa India kuno. Kenapa selalu disebutkan nama kota Raja Graha dalam kitab Sutra Buddha? Ini sebenarnya adalah Raja Graha itu sebenarnya itu dia di dalam di dalam kota tersebut banyak sekali puncak-puncak. Salah satunya itu adalah Puncak Burung Nasar. Nah, Puncak Burung Nasar itu adalah tempat di mana dibabarkan Sutra Hati, Sutra Makna Tanpa Batas, Sutra Teratai yang tidak asing lagi bagi kita insan suci ya, dan juga beberapa sutra lainnya. Jadi ini Puncak Burung Nasar ini sebenarnya itu adalah salah satu puncak daripada 5 puncak gunung yang mengelilingi kota Raja Graha. Jadi Buddha juga sering berkunjung dan membabarkan Dharma di kota Raja Graha. Nah, mengapa kota Raja Graha ini disebut kota rumah para raja? Raja Graha itu adalah daripada nama Sanskerta. Ini adalah nama di India. Arti terjemahan itu adalah kota rumah para raja. Raja Graha juga merupakan ibu kota dari sebuah kerajaan. Nama kerajaan ini adalah Magadha. Itu arti terjemahannya adalah tidak mencelakai. Artinya kerajaan ini adalah sangat harmonis, tidak ada hukuman mati di sini. Jadi tidak berlaku ya hukuman mati di kota ini. Raja dari kerajaan ini juga sangat baik hati dan rakyat kerajaan juga
sangat baik. Tiada seorang pun yang melanggar hukum, membuat kerajaan ini tidak perlu menjatuhkan hukuman. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang sangat damai dan harmonis. Kerajaan ini juga memiliki sebuah nama lain, ya, yaitu Magadna. Magadna itu sebenarnya adalah nama daripada raja, merujuk pada kebaikan hati raja dan kebaikan rakyat kerajaan. Tiada pembunuhan atau pencurian atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Itu sebabnya kerajaan ini dinamakan dengan nama rajanya. Raja ini kemudian memiliki seorang putra. Dikarenakan di telapak kakinya itu berparut seperti bekas luka, maka orang-orang memanggilnya sebagai Karmasapada atau yang diartikan dengan kaki bertanda. Pangeran Karmasapada ini sangat pintar. Hanya saja dia memiliki satu kesukaan yang aneh, yaitu suka makan daging. Setiap hari harus makan daging yang sangat-sangat banyak sekali. Emosinya dengan otomatis itu akan suka meledak-ledak. Seperti ketahui ya, kenapa kita disuruh bervegetarian, sesiung-sesiung. Nah, orang yang suka makan daging itu, emosinya itu agak suka meledak-ledak. Namun, raja hanya memiliki putra satu-satunya ini. Maka, ketika akan wafat, dia menyerahkan tahta kepada pangeran mahkota. Setelah pangeran mahkota mulai memerintah, ia meminta agar setiap kali makan harus ada daging. Membuat setiap harinya itu koki istana harus menyediakan menu masakan berdaging yang berlimpah kepada rajanya. Kita ketahui zaman dulu itu mungkin tidak seperti zaman sekarang ya. Zaman dulu tuh mungkin cari daging nggak sebegitu mudah. Sekarang mau makan daging di mana-mana ada. Nah, jadi pada suatu ketika tiba-tiba kekurangan daging. Koki istana tidak mampu menemukan daging untuk dihidangkan. Kemudian koki istana melihat ada seorang mayat daripada seorang anak yang baru saja meninggal dunia. Karena anak ini sudah meninggal dunia, koki istana ya yang mungkin ketakutan tidak ada daging, kemudian mengambil daging dari anak yang sudah meninggal ini dan memasaknya menjadi hidangan. Ketika Raja Karmasapada mengecap hidangan ini, ia merasa sangat lezat. Tidak seperti rasa dengan daging-daging yang sebelumnya. Dia tidak pernah makan daging seenak ini. Maka ia meminta kepada pengelola dapur istana. Mulai sekarang kalian harus menyediakan daging seperti ini kepadaku setiap harinya. Nah, pasukan kerajaan setiap hari mulai menangkapi anak-anak untuk dijadikan bahan masakan untuk dimakan raja. Supaya raja bisa makan dengan gembira. Namun, berita ini membuat rakyat kerajaan mulai diliputi kepanikan. Setiap orang tua merasa sangat khawatir akan keselamatan jiwa anak mereka. Perbuatan raja memantik amarah daripada seluruh rakyatnya. Berita ini kemudian tersebar ke kerajaan-kerajaan tetangga. Kerajaan-kerajaan bertetangga ini juga sangat marah. Setelah beberapa waktu, 1000 raja berkumpul dan beranggapan bahwasannya kerajaan ini tidak pantas lagi berada di permukaan bumi. Mereka lalu memutuskan untuk menyerang kerajaan ini. Raja Karmasapada pun dikejar-kejar oleh banyak kerajaan dan kemudian melarikan diri sampai ke puncak burung Nasar. Pada masa itu, puncak burung Nasar dihuni oleh banyak hantu. Mereka menangkap Raja Karmasapada dan ingin memakannya.
Sebelum dimakan mereka, Raja Karmasapada kemudian membuat perjanjian dengan para hantu itu. Jika kalian boleh membiarkanku tetap hidup, aku akan bekerja sama dengan kalian untuk menangkap 1000 raja untuk dipersembahkan kepada kalian. Nah, karena perjanjian ini, maka para hantu kemudian mengangkat Raja Karmasapada sebagai Raja Hantu. Maka ia pun memulai pemburuannya. Jika menemukan seorang raja, ia akan memerintahkan para hantu untuk menangkap, membawanya ke gunung. Ia berketetapan untuk mempersembahkan mereka kepada hantu sekaligus. Tidak perlu waktu lama, mereka telah berhasil menangkap 999 orang raja. Hanya kurang 1 orang raja saja. Akhirnya ia berhasil menemukan raja terakhir yang bernama Raja Srutasoma. Raja ini sangat tidak biasa. Begitu tertangkap, dia terus menangis tiada hentinya. Kemudian Raja Karmasapada bertanya kepadanya, "Mengapa engkau begitu penakut ya? Begitu sampai di sini terus saja menangis." Kemudian Raja Srutasoma menjawab, "Hatiku merasa sangat sedih sebab ada begitu banyak raja di tanganmu dan nyawa mereka berada di tepi jurang kematian. Begitu aku tertangkap, berarti sudah cukup 1000 raja dan semuanya itu akan dibunuh." Inilah alasan kesedihanku yang pertama. Kesedihanku yang kedua adalah aku akan kehilangan kepercayaan. Jadi kemudian ditanya sama Raja Hantu, "Apa maksudmu?" Raja Srutasoma menjawab, "Sepanjang hidupku, aku sangat memegang kepercayaan orang. Hal yang sudah kuucapkan pasti akan aku laksanakan. Aku telah membuat pengumuman kepada rakyatku bahwasanya aku akan mengadakan persamuan Dharma yang terbuka untuk semua orang, di mana aku memberikan sedekah kepada rakyat. Persamuan Dharma ini belum sempat diadakan dan aku sudah tertangkap. Jadi aku akan kehilangan kepercayaan daripada rakyatku. Ini sebabnya aku merasa sangat sedih." Raja Hantu Karmasapada merasa heran ya, apakah mungkin ada orang yang demikian ya? Karena ini mengujinya, dia kemudian berkata, "Baiklah, aku akan melepaskanmu. Apakah engkau benar-benar akan kembali sendiri?" Kemudian Raja Srutasoma menjawab, "Aku pasti akan kembali. Berikan aku 3 hari dan aku akan kembali pada waktunya." Kemudian Raja Hantu Karmasapada lalu membebaskannya. Selama 3 hari ini, Raja Srutasoma pulang ke kerajaannya dan segera mengumumkan, "Semua orang segera kumpul di sini untuk menerima sedekah daripada raja melalui persamuan Dharma ini." Pada waktu bersamaan, Raja Srutasoma memanggil pangeran mahkotanya. Setelah semua menteri kerajaan berkumpul, Raja Srutasoma mengumumkan bahwasannya hari ini aku akan menyerahkan tahta kerajaan kepada pangeran mahkota. Aku berharap para menteri mendukung pangeran mahkota sebagaimana mendukungku sebelumnya, agar bisa memerintah dengan bijaksana, menyayangi rakyat, dan juga menjaga kehidupan rakyat. Setiap orang itu merasa sangat tidak rela kalau raja yang begitu baik menemui permasalahan demikian. Namun, dikarenakan Raja Srutasoma sudah berjanji dan tidak akan dipungkiri lagi, maka setelah 3 hari berlalu, ia kembali ke puncak burung Nasar. Semangat dan lupanya terlihat nyaman dan leluasa. Wajahnya tampak senang dan bahagia.
Ketika Raja Hantu Karmasapada melihat Raja Srutasoma dengan wajah bersinar yang penuh kegembiraan, dia kemudian bertanya, "Engkau telah kembali. Tahukah engkau kalau kepulanganmu ke sini itu berarti engkau akan segera mati? Mengapa orang yang akan segera mati masih begitu gembiranya?" Kemudian Raja Srutasoma menjawab, "Karena dalam hatiku tuh penuh perasaan berterima kasih. Pertama, aku berterima kasih karena telah bertemu dengan ajaran agung. Ajaran agung ini telah terserap ke dalam batinku, membuatku dapat berbuat dengan sukacita dalam keseharian dan juga menjadi sandaran bagi rakyatku. Ini adalah hal pertama yang aku berterima kasih. Selanjutnya, aku berterima kasih kepada Anda, Raja Hantu, karena bersedia memberikan 3 hari kepadaku, sehingga dapat menunaikan janji dan menjaga kepercayaan dari orang-orang. Jadi, aku sangat berterima kasih. Hatiku penuh dengan perasaan berterima kasih, juga penuh dengan perasaan sukacita karena telah meyakini, menerima, dan kemudian mempraktekkan Dharma." Mendengar perkataan yang ini, Raja Hantu Karmasapada itu merasa sangat heran ya. Sebetulnya Dharma apa ini yang sedemikian bagusnya? Sehingga bisa membuat seseorang yang akan segera mati masih saja merasa bersukacita, sedemikian gembira. Apa sebetulnya yang dipikirkannya? Kemudian Raja Hantu Karmasapada berkata, "Coba beritahukan kepadaku. Aku ingin mendengar Dharma apa sebenarnya yang telah kamu terima di dalam batinmu." Kemudian Raja Srutasoma kemudian meminta kepada Raja Hantu Karmasapada, Dikarenakan aku akan menyampaikan ini, aku berharap agar 999 orang raja lainnya itu juga boleh ikut mendengarkannya. Semua orang boleh ikut berbagi ajaran agung yang mana sangat aku syukuri ini. Semua raja-raja tersebut sudah berada di bibir jurang kematian. Jadi setiap orang terlihat sedih dan sangat panik. Akan tetapi ketika mereka melihat bagaimana gembira dan nyamannya Raja Srutasoma dengan cahaya sukacita dalam Dharma pada wajahnya, seketika hati mereka menjadi tenang dan sepenuh hati mendengarkan Raja Srutasoma berbagi perasaan sukacita dalam dharmanya. Kemudian Raja Srutasoma mulai berbagi tentang 4 sifat luhur ya, sesius-sesius, yaitu yang seperti kita ketahui yaitu cinta kasih, belas kasihan, sukacita dan keleraan, yang seperti kita sering ya kita sharing berbagi tentang 4 sifat luhur ini. Jadi Raja Srutasoma mulai berbagi tentang ini kepada para raja semua. Setelah mendengarnya, semua orang mulai berpikir, ini adalah benar. Tak peduli berapa lama lagi aku bisa hidup, aku tak perlu khawatir. Karena sudah berada di sini, aku akan menenangkan diri. Hidup dan mati adalah sesuatu yang alamiah. Setelah mendengarkannya, hati Raja Hantu Karmasapada sendiri juga merasa sangat tergugah. Dan kemudian apa yang dikatakannya? Mari kita melihat video yang berikut ini. Silakan, Wendy Sejie, Cảm ơn.所以呢，伊就提议啦，无要害恁遮的人，咱大家人共同来生活，甚至呢，共成为一家，咱就等于呢是兄弟共款啦。所以但是呢，我有已经向这罗刹
夜车已经讲过，千王来借赎，我嘛应该呢，爱对因有一个交代啊。破明王就讲可以啊，因所爱的呢，就是血千王啊。大家人用一个盆汤啊，滴一寡水来，每一个人呢就起一滴的火，安尼落迄个盆中水中呢，千王啊，滴火，安尼呢落水中用为一盆的火，安尼呢来将这个罗刹夜车，那这安尼就完成了这个愿啦。甚至呢，除了火以外，每一个人呢，拔3支的头毛，这就是等于是规身躯拢总去献祭啊啦。感恩上人开示。Iya, 1000 raja merasakan kalau mereka bisa mendengarkan Dharma di sini adalah sangat bersyukur. Jadi tadi persembahan sudah dibuat oleh Raja Hantu. Kemudian mereka ingin ya mendengarkan Raja Srutasoma berbagi prinsip kebenaran setiap harinya. Itu sebabnya ada sebagian pada raja yang tidak ingin pulang kembali, bahkan ingin membawa keluarganya ke tempat ini. 1000 raja ini lalu membangun rumah di 5 gunung ini dan menjadikannya sebuah kerajaan. Di daerah ini, di daerah ini ada 5 gunung. Gabungan dari 5 gunung ini yang disebut dengan Puncak Burung Nasar. Pada saat bersamaan, ketika rakyat dari 1000 raja ini melihat raja mereka membangun rumah di tempat ini, banyak dari mereka juga ingin mengikuti langkah raja mereka dan membangun rumah di sini. Ini membuat populasi penduduk seketika bertambah banyak, sebab banyak orang ingin ikut membangun rumah. Selain rakyat biasa, tentu saja 1000 raja juga membangun kediaman di sini. Namun, untuk sebab yang tidak diketahui, terjadilah 7 kali kebakaran. Kebakaran ini hanya menimpa rumah penduduk biasa, hanya rumah para raja yang tidak ikut terbakar. Banyak penduduk yang merasa sangat heran. Rumah penduduk biasa berulang kali terbakar, bahkan sampai 7 kali hanya rumah para raja yang tidak ikut terbakar. Maka semua orang mulai berpikir, mari kita bertanya kepada para raja, apakah rumah kita juga boleh disebut sebagai rumah para raja? 1000 raja setuju. Setiap rumah yang dibangun di sini boleh disebut sebagai rumah para raja. Sejak saat itu, penduduk biasa juga boleh menyebut kediaman mereka sebagai rumah para raja. Dari sini bisa diketahui kalau 1000 raja berkumpul pada satu tempat untuk mendalami ajaran Buddha, kedamaian batin mereka membuat semua kasta itu adalah menjadi setara. Puncak Burung Nasar yang semula merupakan tempat pemakaman langit berubah menjadi Puncak Burung Nasar sebagai tempat Buddha membabarkan Dharma. Puncak Burung Nasar dinamai demikian adalah dikarenakan bentuk puncaknya itu yang mirip dengan kepala burung nasar. Di sisi selatannya terdapat sebuah tempat pemakaman langit pada masa India kuno dulu, di mana jasad dibiarkan di udara terbuka, terpapar sinar matahari dan disiram hujan agar membusuk secara alami. Kemudian burung nasar akan berkumpul di sini untuk memakan jasad-jasad tersebut. Seperti yang tadi kita mendengar dari ceramah Master. Di atas puncak terdapat sebuah perataran sebagai tempat di mana Buddha menceramahkan sutra dan membabarkan Dharma. Jadi sesiung sejik. Jadi
Mungkin dari sharing hari ini kita sudah mengerti ya kenapa ya Buddha membabarkan di puncak burung nasar, kemudian itu ada di tempat Raja Graha. Dari mana asal mulanya kota daripada Raja Graha. Jadi sebelum kita benar-benar memasuki inti ya daripada ceramah Buddha tentang sutra teratai ini, mungkin kita akan diajak oleh master kita sendiri itu berkeliling dulu, mendengar cerita-cerita menarik dulu tentang tempat di mana Buddha membabarkan sutra teratai ini. Jadi beberapa hari ini mungkin akan seru dengan cerita-cerita yang menarik. Jadi jangan dilewatkan ya sesi semua. Kan sharing saya hari ini sampai di sini. Kan Tasya. Kan Suci Yusmi ya. Susyong Suciman mungkin setelah mendengar sharing hari ini nanti juga Susyong Suciman yang dapat juga ikut sharing ya. Mungkin kita mulai dengan Vivi Liang dulu ya. Ya. Silakan. Sece Vivi Liang, Kan Sece. 感恩上等开始，感恩是西世界，感恩 Heavy dan Puspa Sece. Jadi tadi telah diceritakan oleh Sece dan saya menyambungnya sedikit dengan apa yang saya dapat. Jadi semua ajaran yang dibabarkan itu adalah tentang cinta kasih, welas asih, sukacita dan keseimbangan batin, yaitu sukacita dalam dharma dan meditasi juga adalah samadhi. Kita tidak membiarkan lingkungan luar mempengaruhi batin kita. Kita setiap hari dapat bersukacita dan juga kita tidak khawatir dan datang dan pergi dengan leluasa. Dan jika kita sudah datang, kita harus menerimanya dengan senang hati. Kelahiran dan kematian adalah hal yang alami. Dengan pikiran terbuka, batin tenang, dan disambung lagi dengan cerita Raja Kalmasapada. Setelah mendengar Dharma, beliau bersukacita dan juga beliau mencapai tingkatan bumi pertama dari Bodhisattva, yaitu bumi sukacita. Jadi Raja Sruta Soma itu membabarkan apa yang dia rasakan, yaitu dengan sukacita, dan setelah Raja Kalmasapada mendengarnya, beliau pun telah bisa mencapai bumi sukacita. Sejak saat itu mulailah terbuka simpul-simpul di hatinya, dan beliau dengan hati semula itu yang penuh kekerasan dan keluhan lenyap seketika. Raja Kalmasapada pun mengatakan, saya tidak akan membunuh semua raja. Kita hidup bersama menjadi satu keluarga, dan dari 1000 orang raja, masing-masing mempersembahkan setetes darah ke dalam air di baskom dan dipersembahkan kepada yaksa dan raksasa. Selain darah, setiap orang pun mencabut 3 helai rambut dari 1000 raja itu. Dan juga disambung lagi bahwa Raja Sruta Soma itu dengan ketulusan hati yang demikian menunjukkan cinta kasih universal yang mampu menetralkan batin yang ganas dari Raja Kalmasapada dan juga yaksa dan raksasa. Ucapan dan tindakannya selaras. Raja Sruta Soma itu meyakinkan Raja Kalmasapada dan sepakat dan juga dengan penuh kebijaksanaan agar 1000 raja itu bisa dibebaskan dengan cara memberi persembahan darah, kulit, dan rambut. Dan ini juga telah menepati janji kepada hantu gunung. Dengan tulus,
dan tindakan benar yang sungguh-sungguh membangkitkan kewelasasian dan kebijaksanaan, semua raja-raja itu juga dapat mencapai kebodian. Dan Raja Srutasoma itu menjalin jodoh baik dengan 1000 raja, dengan ketulusan, kebenaran, keyakinan, kesungguhan yang demikian tulus. Beliau menepati janji, memberi penghormatan dengan tulus. Jadi yang tadi itu adalah Cengceng Singse ya. Jadi 1000 raja itu percaya bahwa Dharma itu adalah abadi. Semua orang sepakat bersama-sama datang ke puncak Burung Nasar untuk melatih diri dan mendengarkan Dharma. Dan raja-raja pun pulang mempercayakan kerajaan kepada putra mahkota atau pangeran mereka, dan mereka kembali membawa orang-orang yang bersedia mengikuti mereka dan berkumpul kembali di puncak Burung Nasar. Dan puncak Burung Nasar ini adalah pegunungan yang terdiri dari 5 gunung membentuk puncak Burung Nasar. Para raja membangun kediaman di tempat ini dengan ribuan rakyatnya mengikuti raja membangun kediamannya juga di tempat itu. Dan juga saat itu siapapun yang datang ke sana untuk membangun rumah, semua menyebutnya Raja Graha. Penduduk menyebut kediaman mereka sebagai kediaman raja. Graha artinya seorang raja yang mengampuni 1000 raja. Sebagai amnesti, raja mengizinkan semua rakyat untuk membangun rumah mereka di tempat itu, dan inilah yang disebut dengan Raja Graha. Jadi di sini juga perlu kita simpulkan, tadi saatnya Raja Srutasoma itu setelah 3 hari menepati janji dan kembali ke puncak Burung Nasar. Dan juga Raja Kalmasapada ini merasa heran dan berkata, "Kamu kembali untuk menghadapi kematianmu, tetapi kamu dengan sukacita." Dan juga dijawab oleh Raja Srutasoma, "Hati saya saat ini dipenuhi rasa syukur karena saya berkesempatan bertemu dengan Dharma dan juga meresapkannya ke dalam batin, dan hidup saya penuh sukacita, bersyukur. Dan juga saya bersyukur karena Anda Raja Setan bersedia memberikan 3 hari kepada saya." Dan juga Raja Kalmasapada ini merasa heran seberapa agung keajaran ini sehingga dapat membuat seseorang saat menghadapi kematian tetap bersukacita. Raja Srutasoma mengajukan permohonan agar 999 raja kecil ini dapat mendengarkan Dharma bersama. Apa yang telah diterima di hatimu, semua orang juga dapat berbagi Dharma suci yang saya sudah syukuri. Dan 1000 raja pun berkumpul dipenuhi kepanikan. Tetapi Raja Srutasoma tetap damai, tenang, sukacita, dan cahaya yang terpancar dari wajahnya itu benar-benar terang. Dan dia mengatakan bahwa para makhluk suci yang tercerahkan dahulu itu hendaknya juga bisa, jadi para makhluk suci yang tercerahkan dahulu itu juga, mereka juga seharusnya memiliki rasa sukacita dan juga
bisa memiliki bisa mencapai 10 tingkatan bodhisatwa ini, sehingga dunia ini akan dipenuhi kedamaian. Cảm ơn sư siêu sư chị. Cảm ơn sư chị Vivian. Kita akan lanjut lagi dengan si Charlie Susyong. Silakan Susyong Charlie. Silakan. Pagi, suara saya jelas ya, Seku. Jelas. Ya, ya, selamat pagi ke tim Sinfasyang, Kanen kepada Master, Kanen kepada tim Sinfasyang, izin sharing sedikit aja. Ya, tadi saya menarik ya dengan Seku Vivilian berkali-kali baca tentang Raja Sutasoma ya. Jadi kalau saya ingat kayak dulu masih pelajaran waktu masih SD, Sutasoma itu sebenarnya dulu karya yang paling terkenal dari Empu Tantular ya. Waktu zaman Majapahit di abad ke-14 kalau nggak salah, saya ingat gitu. Nah, Sutasoma ini pinter nih Empu Tantular, dia tulis buku tentang kakawitan Sutasoma. Nah, kaitannya dengan apa? Dia sebenarnya mau menceritakan dulu tentang Raja Pangeran Sutasoma yang menempuh jalan ulas asih dan kebijaksanaan tanpa kekerasan atau ahimsa. Nah, jadi bagi Susyong Sece mungkin sekedar pengetahuan ya, Sutasoma ini kalau kita sering dengar filosofi dari negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya itu diambil dari karyanya Empu Tantular dari Sutasoma ini. Jadi betapa hebatnya ya ajaran cinta kasih welas Sang Buddha itu secara tidak langsung kita juga sebagai umat Buddha tuh berbangga ya bisa masuk menjadi semboyan negara Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda walaupun tetap satu ya. Makanya ajaran Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya itu kalau di bahasa dulunya tuh namanya Tanhana Dharma, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Ya, kalau kita tarik ajaran Master juga selalu kan Master bilang Kanen Chung Chung Ai, ya bersyukur, menghargai, cinta kasih. Nah, ini kan selalu related ya dengan ajaran Buddha. Jadi kalau kita pernah syukur, berarti kita tahu batasan diri kita, menghargai. Kalau dengan kita saling menghargai sesama, berarti tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan. Nah, cinta kasih, nah Master kan sudah ajarkan ya, bagaimana kita mencintai sesama. Nah, itu aja sharing saya, Kanen. Kanen Susyong Charlie, mungkin dari Susyong Sujemen juga dapat mendengar tadi ya semuanya ya. Sebenarnya kita lihat kembali ya, memang kondisi-kondisi kita setelah memahami Dharma, mungkin dari Susyong Sujemen juga dapat melihat kita punya relawan yang di Medan ya. Bagaimana mereka terjun ya ke dalam kondisi yang benar-benar kita lihat ya, itu porak-poranda loh Susyong Sujemen. Apakah Susyong Sujemen coba bandingkan cerita saat yang kita dengar sekarang, semua raja sudah dikumpulin juga akan dibunuh dalam kondisi bencana juga, dalam kondisi yang sudah porak-poranda. Itu bagaimana menimbulkan welas asih dari kita punya relawan untuk terjun ya ke kondisi itu ya. Puspa lihat aja kondisi itu benar-benar ya, kita lihat dia punya lumpur begitu tinggi, sudah itu nggak ada listrik, nggak ada air, tapi kita punya Susyong Sujemen berusaha sampai ke kondisi sana, ke tempat sana ya. Itu kalau tanpa welas asih, apakah bisa sampai ke sana Susyong Sujemen? Welas asih, cinta kasih, dan kebijaksanaan. Kita lihat kembali juga. Sekarang kondisi saat ini juga dari kita punya Hesing satu juga menyatakan bahwa akan membangun 2.000 rumah untuk mereka. Membuat mereka lebih tenang ya Susyong Sujemen ya. Inilah adanya sesuatu yang kita bilang merasakan sangat sukacita. Mereka juga akan pulih kembali dan kondisi mereka akan membaik kembali dan mereka juga akan merasakan sesuatu yang sangat damai ya. Inilah yang memang kita bilang kalau awal mungkin kita sangat sulit ya untuk memikirkannya. Kadang-kadang bilang kalau sudah terjadi bencana ini mau ke lokasi aja sulit ya. Tapi bagaimana kita punya relawan berusaha untuk ke lokasi itu. Bagaimana untuk membantu mereka? Mungkin dari Susyong Sujemen yang sudah terjun juga boleh sharing ya. Karena di sini kita juga merasakan begitu melihat kondisi-kondisi
Sesiong Sejie yang terjun ke lokasi membantu mereka, kita merasakan sangat terharu ya. Apalagi kita tahu jaraknya jauh ya, bukan dekat ya. Juga tidak mudah untuk masuk ke lokasi itu, melewati berbagai kondisi ya, harus naik perahu, lewatin apa lagi gitu ya. Inilah yang kita bilang, memang walaupun terjadi begitu, tapi kita selalu di dalam kondisi batin kita penuh dengan dharma. Kita merasakan sangat kantong ya. Jadi mungkin Susyam Sejemen nanti yang sudah masuk ke dalam itu dapat sharing kepada kita yang memang kondisi kita hanya mendengar, kita hanya melihat dari video, tapi kita juga ingin benar-benar merasakan perasaan Susyam Sejemen dalam kondisi membantu mereka ya, sangat kangen. Ini dari John Danka, Susyong ya, silakan Susyong Johannes kangen. kan Sesiong Johannes. Halo, Ya, pagi. silakan. Jadi bicara tentang bencana ya. Aduh, ya sebenarnya I'm very appreciate dan saya sangat salut ya kepada teman-teman yang ke sana, kawan-kawan yang terjun ke sana dengan mental yang bagaimana ya. Udah melewati medan, lalu bertemu dengan penerima bantuan atau korban bencana yang mungkin emosinya belum stabil. Wah, itu relawan yang terjun ke sana bisa hadepin itu. Ya, saya salut ya. Saya salut buat mereka. Tim TTD lokal sana terjun ke sana merupakan wonderful practice ya. Namun ya yang saya akan cerita itu karena saya kerja online, kadang buka medsos, ada walaupun di tengah bencana, ternyata ya Sesiong Sucemen ya, memang berita itu ada. Tapi apakah berita itu benar atau dipelintir sehingga menimbulkan emosi sesaat bagi para membacanya? Ya, ini sebenarnya saya tanya kembali ke diri masing-masing aja. Apakah Sesiong Sucemen merasa demikian nggak? Kalau baca berita di luar dari Daai TV ya, kalau Daai TV mah pasti Censanmei lah ya. Tapi kalau di luar Daai kadang ya konten kreator juga ya nggak salah juga sih. Cuman berita itu sengaja dipelintirkan akibat ditambah lagi minim literasi dari kita. Bukan kita sih, minim literasi dari masyarakat Indonesia termasuk saya. Minim literasinya bagaimana? Baca judul yang bombastis, tapi nggak baca isinya secara pelan-pelan, nggak ditelaah, cuma baca judul, habis itu nggak baca isi lalu share ke orang dan orang itu jadi panik. Energi kepanikannya keluar. Ya, masih mending kalau share tentang Daai ya. Tapi kalau berita dari luar, ya begitulah kira-kira kadang terprovokasi akibat judul yang dipelintir sehingga bombastis. Ya, sebenarnya sih saya nggak bisa menahan lah ya mereka share yang gimana. Begitu saya juga nggak bisa menahan ya. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah reaksi pikiran kita. Begitu lihat kita berita begituan, apakah kita ikutan marah atau ikutan tenang? Begitu. Dari situlah saya mulai sedikit berprinsip lah. Yang berita gitu-gituan itu udah mulai kayak saring, udah mulai bodoh amat lah. Kenapa? Karena saya itu siapa? Saya itu siapa? Cuma netizen doang, masyarakat Indonesia, masyarakat biasa begitu. Kalau cuma baca berita cuma hanya bisa nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu kira-kira. Lain cerita kalau misalkan saya adalah analis keuangan di perbankan atau di perusahaan keuangan, digaji untuk menganalisa berita-berita yang apa itu ya bohwat lah ya. Namanya juga gue digaji kayak gitu. Jadi berita harus dibaca bukan hanya judul, tapi berita itu harus dibaca keseluruhan gitu. Kadang tiap paragraf harus dicek lagi sumber lain gitu, dicek. Sehingga laporan yang saya sampaikan ke atasan adalah berita yang sudah saya baca dan sudah saya paham, sudah saya cek fact-checking-nya, faktanya. Jadi ketika diterima atasan bisa terima dengan apa ya, dengan istilahnya itu ya begitulah kira-kira. Jadi berita yang rasional, bukan berita yang emosional. Kayak gitu. Kalau di sini itu karena clickbait,
Yang ada berita-berita yang karena sudah dipelintir dengan bumbu-bumbu emosional yang sebenarnya udah mulai ada penyimpangan loh, penyimpangan. Jadi ya dari A misalkan ke B ngomongin satu, tapi si A dipelintir jadi yang di pendengar si B itu jadi dua. Waduh, itu memang agak sedikit luar biasa ya penyimpangannya ya. Penyimpangan udah berapa helai rambut tuh ya, tersesatnya udah berapa derajat itu. Ya, jadi sesiung-sesiuman, jadi maksudku gini, ya kalau berita-berita begituan, ya memang kita nggak bisa hindarin ya. Yang harinya biasanya cukup tenangkan pikiran saja, dan apakah ada impact nggak? Kalau memang nggak ada impact, ya mungkin kita udahlah lewatin aja lah, gak usah di-share dan gak usah terlalu ikut-ikutan emosi, karena kalau kita ikut-ikutan emosi juga pikiran juga jadi jelek ya, argo karma karma yang tidak baik tetap jalan, dimana satu detik pemikiran jelek udah 65 bibit jelek tertanam langsung kalau menurut dari literaturnya ya. Jadi maksudku beginilah, bagaimana cara menyikapi beritanya, ya udah cukup lewat saja, tapi gak usah ikutan emosi. Kalau masih nggak bisa, udah fokus ke ITV ataupun berita-berita yang istilahnya menenangkan pikiran. Jangan berita yang bombastis yang kita ikutin. Kayak gitulah kira-kira. Apalagi berita gosip ini, gosip itu. Ya nggak usah tahu lah. Kayak gitulah kira-kira. Si artis ini selingkuh, si itu selingkuh. Pertanyaannya, emang lu siapa? Saudara dekat. Kalau saudara dekat boleh tahu. Saya ini siapa? Nggak ada hubungan apa-apa, digaji ya kagak, ngapain tahu? Cuek aja. Ya, kira-kira seperti itulah kira-kira ya. Jadi apa ya, kalau mau share, kalau mau apa, memang kalau berita ya istilahnya kita saring sendiri lah. Kalau nggak ada impact, nggak usah tahu terlalu banyak lah. Urus diri sendiri aja lah. Seperti itu yang mau saya utarakan ya. Oke, gitu aja. Fokus sama diri kamu sendiri, urus batin kamu sendiri. Kalau sekian dulu, terima kasih alias kangen. Kan ya sesiang bener ya. Urus urus batin dulu baru mengurusi orang lain. Ya, betul sekali sesiang. Kanan ya, sesiang Yohanes. Apakah sesiang Sece lain atau Sece Puspa mau menambahkan? Silakan, Syekh. Ya, seperti yang Sesiong Yohanes bilang, sebenarnya kita semuanya melatih diri kita sendiri ya. Jadi ini sangat penting ya, apalagi mengenai kondisi batin ya. Seperti kita tadi kan ada dengar cerita ya, bagaimana mereka sebagai hantu pun bisa mencapai pencerahan. Kita di sini merasakan sangat luar biasa ya. Apalagi kita manusia yang bisa langsung mendengar, bisa kita praktekkan ya. Nah, sedangkan kondisi-kondisi itu, makanya Puspa merasa waktu dengar yang bilang masalah-masalah yaksa dan hantu ini, memang di dalam sutra itu ada ya, setiap kali kita mincing ya, selalu ada yang di gunung, ada yang dimanapun, semuanya ada ya. Inilah Puspa merasakan, apalagi yang kita sering kadang-kadang pergi kelenteng. Di kelenteng itu kan kita dapat juga melihat dari rupang-rupang mereka ya yang begitu aneka ragam ya. Ternyata itulah kita bisa merasakan bahwa sebenarnya semua makhluk bisa mencapai pencerahan. Cuman ada satu hal, dari energi kita masing-masing. Kadang-kadang kita bilang, kenapa ada yang pergi ke gunung atau kemana, mereka bilang, aduh kenapa ada kena apa kecelakaan atau apa gitu. Sebenarnya kembali lagi dari karma kita masing-masing. Kalau energi kita yang positif, kemanapun kita jalan, sebenarnya kita dalam kondisi yang oke gitu ya. Tapi kalau memang kita punya karma lagi akan berbuah, sebenarnya itu karma kita sendiri. Jadi bukan karena salah ada siapa-siapa gitu. Kadang-kadang kita kan suka menyalahkan, mungkin ada ini, ada itu. Sebenarnya dari kita sendiri ya. Sebenarnya kita kadang-kadang kita bilang kondisi kita yang memang dalam kondisi yang tidak stabil, kita punya energi yang lagi ada kegelapan, itu yang membuat kita merasakan bahwa itu karma buruk akan terjadi. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita sendiri ya. Jadi disinilah Puspa merasakan kenapa kita selalu dalam doa, kita selalu ada menghadirkan semua makhluk yang ada di alam semesta ini ya. Inilah Puspa merasakan mereka juga bisa mencapai pencerahan Di sini Puspa baru merasakan yang Master selalu mengingatkan kita bahwa
Jangan kita meremehkan mereka makhluk kecil, karena mereka juga akan kembali ke kondisi yang mereka bilang karma-karma yang awalnya mereka adalah memiliki karma buruk menjadi makhluk yang tidak yang makhluk kecil, tapi mereka juga akan kembali lagi ke kondisi sebagai manusia atau dewa atau apapun kita tidak tahu ya, karena karma itu kan selalu bergulir juga ya. Jadi disinilah kita harus selalu kan encung yang seperti tadi Susyong Charlie bilang, jangan kita meremehkan siapa-siapa, tapi kita di sini melatih diri kita bagaimana kita menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk ya. Oke, kita akan siapa dulu ya barusan Rosi ya? Feli. Rosi Feli dulu saja. Oke, silakan Suci Rosi. 早上好，感恩。早上好，师姐们、师兄们，早安，大家。Saya izin memulai ya, 师兄师姐们。感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua，感恩 terlebih juga kepada Jusni Lina Sece,感恩 kepada moderator hari ini, yaitu Puspawati Sece dan juga Heavy Triana Sece. 很感恩大家。Jadi yang saya izin berbagi kesan batin saya adalah pertama, saya juga merasakan hari ini yang disampaikan itu benar-benar dari sharingnya dari yang disampaikan Sangren dalam tayangan maupun dalam sharingnya Sesiung Seceman benar-benar sebenarnya itu ada yang di dalamnya yang mendalam yang sangat menyentuh gitu. Itu pertama yang saya izin bagikan. Lalu yang kedua yang saya dapatkan adalah di dalam ceci juga sering mungkin kita temui ya ada persembahan soi gitu ya, isyarat tangan yang dipersembahkan oleh insan-insan ceci atau izin pusat bodhisatwa dunia yang memperagakannya tersebut. Dan memperagakan isyarat tangan yang berjudul satu keluarga tersebut yang dikeluarkan, diperagakan sebagai persembahan hati tentunya untuk para penonton atau siapapun yang akan peserta yang akan diberikan tersebut persembahannya. Tentunya bagi yang peserta yang ketika itu fokus, konsentrasi, yang hadir di tempat itu untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasakan yang dipersembahkan oleh para insan ceci bodhisatwa dunia tersebut, tentu akan merasakannya di hati. Artinya ada menyentuh, terasa menyentuh di hati. Jadi mengapa saya menyampaikan kesan batin ini? Karena dalam tayangan hari ini dan juga sharing Sesiung Seceman ada menyampaikan mengenai hidup sebagai satu keluarga. Yang dikatakan ini adalah sumber dari salah satu praktek dari adanya kebijaksanaan tersebut, di mana para dikisahkan kan tadi saya juga sudah dengar bahwa di mana mempersembahkan meneteskan darah, memberikan rambut dari para raja tersebut gitu. Dan para raja ini yang saya dapatkan tentunya memiliki berkah. Apalagi raja memberikan darah dan rambut. Raja tentu adalah orang-orang yang telah memiliki berkah gitu. Lalu dipersembahkan kepada yaksa, raksasa untuk memenuhi janji. Jadi untuk dikatakan sebenarnya kan tadinya mengorbankan nyawa, bahkan tubuh. Sesuatu yang bagian dari diri mereka
yang mereka tuh terlahir sebagai keturunan raja yang memiliki berkah. Lalu kemudian yang saya dapatkan mengenai darah dan rambut. Secara medis, genetik, mungkin dua materi tersebut adalah salah satu untuk menentukan asal sumber dari sel-sel atau gen tersebut dengan darah dan rambut. Sehingga dalam tayangan ini menyampaikan pesan yang mendalam mengenai para raja bersatu, menyatukan, jadi rambut dan darah tersebut disatukan dan diibaratkan adalah ketika itu sama seperti ketika mereka tersentuh dengan yang disampaikan oleh raja mengenai hidup sebagai satu keluarga. Bahwa menyatukan hati, izin misalnya kamu, dia, saya, semua makhluk yang menyatukan hati semua makhluk. Jadi saling terkait satu sama lainnya karena menjadi saudara. Kemudian yang saya dapatkan adalah perihal merasakan mendalam yang disampaikan mengenai hati Buddha, semua makhluk sama. Hati yang terasa dekat satu sama lainnya. Jadi di sini yang saya dapatkan tayangan hari ini ada bercerita mengenai bagaimana kesan batin atau yang ada di dalam batin Master Cheng Yen Sangren ketika ada dalam perjalanan melewati suatu pegunungan. Dan muncul perasaan sukacita dharma yang disampaikan oleh Suciman hari ini. Perasaan sukacita dharma yang izin mungkin yang tidak dapat sepenuhnya dapat terlukiskan dengan kata-kata, hanya mungkin dirasakan dengan hati. Jadi rasanya tuh terasa dekat di hati. Karena ya ada jalinan jodoh. Misalnya saya melihat siapa, terus kok terasa dekat ya, karena ada jalinan jodoh. Lalu kemudian yang saya dapatkan adalah mengenai itu berarti dapat mampu mungkin salah satunya memahami seperti apa itu yang demikian tersebut. Jadi dekat dengan hati Buddha dan semua makhluk. Jadi mengenai sekarang menjelang Hari Ibu, dikatakan adalah ibu, mengambil contoh ibu, tadi ibu jika diibaratkan keyakinan adalah induk sumber segala kebajikan. Maka yang saya dapatkan apakah seberapa yakin tersebut yang ada di dalam hati ini, perihal itu. Perihal yang tadi. Lalu kemudian mengenai ibu adalah sumber, maka ada anak yang melahirkan anak. Anak mungkin mengambil contoh jika anak tersebut dekat hatinya dengan ibu atau anak yang dekat dengan ibunya, biasanya itu akan mereka itu akan berusaha memahami, menyayangi, mengerti, berusaha untuk berbakti, berusaha untuk menjaga, berusaha untuk merawat, berusaha untuk mengasihi, dan berusaha untuk memaafkan. Meskipun mungkin di dalam masing-masing kan punya pandangannya berbeda-beda. Tetapi karena mereka dekat hatinya, mereka akan mengalahkan perbedaan tersebut untuk sesuatu yang dekat tersebut hatinya. Jadi saya izin, jadi memang terkadang seperti itu kehidupan, ada masing-masing interaksi ibu dengan anak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya ketika ada perasaan itu anak itu dekat dengan hati ibu, maka akan berusaha melakukan hal-hal yang seperti itu contohnya. Izin seperti itu contohnya. Lalu kemudian yang
penghujung yang saya dapatkan adalah mengenai pesan yang mengingatkan untuk waspada, bahwa mengenai yaksa raksasa, jadi ini adalah izin mungkin simbol yang menyampaikan, menebarkan ketakutan, amarah, baik itu dari kondisi luar maupun dari dalam diri. Yang yaksa raksa itu memiliki apa ya, intinya yang negatif gitulah. Ya, yang memiliki, yang terasa mungkin membakar di hati terasa terbakar gitu, kesal dan sebagainya, kebencian, kekesalan, dendam dan sebagainya. Jadi memiliki pancaran energi negatif yang tinggi dengan simbol yaksa dan raksasa. Kemudian bagaimana dapat menggunakan hari ini, pesan tersebut adalah dengan cinta kasih universal yang terbangkitkan tersebut, yang hari ini Seceman sudah sampaikan, yang telah dilakukan juga sebenarnya oleh para bodhisattva dunia yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana untuk memberikan, berusaha untuk menetralisir sesuatu yang tak terkira itu untuk dapat dirubah menjadi sukacita, damai, dan mendapatkan ketenangan. Jadi itu yang saya dapatkan Sesiung Seceman mengenai yaksa, raksasa, ataupun apapun itu yang Sece pernah sampaikan juga mengenai sebenarnya ada kemungkinan bisa muncul di dalam setiap dalam diri masing-masing gitu. Itu simbol yang bagaimana sikap batin tersebut mengenai adanya mengenai proyeksi batin tersebut, adanya sebab bertemu kondisi di dalam keseharian. Kan Taja. Kangen Suci Rosi ya, mungkin dari Seceman juga sudah tahu ya yang lagu Satu Keluarga ya. Kalau terjadi bencana, kalau kita menyanyikan lagu itu benar-benar sangat terharu Seceman. Mereka merasakan kita bukan sanak keluarga, tapi kenapa kalian dari jauh-jauh datang ke tempat sini untuk membantu kita? Mungkin dari Susung Seceman nanti yang lain sudah merasakan, dapat sharing juga ya. Ini tadi ada Gunawati Suci duluan atau Sidik? Ada ya. Gunawati dulu Sece, baru Sidik Sesiung, Suhardi Sesiung. Ada Gunawati. Silakan Seceku. Selamat pagi Sece Puspada, Happy Sangren Kaise, selamat pagi Sesiung Sece semua. Ya tadi pas saya begitu mendengar Yusni Sece ya, sangat penuh semangat ya, sampai kita tuh rasanya luar biasa ya mendengarnya ya, dari 4 sifat luhur ya, memang itu ya yang memang kita harus bangkitkan ya dan harus kembangkan ya. Makanya di sini ya poin yang terpenting adalah walas kasih dan kebijaksanaan ya. Ya tentunya cinta kasih universal ya, cinta kasih yang bukan individual ya, kebanyakan ya mohon maaf ya, kita makhluk awam ya termasuk saya selalu memberikan yang individual ya, bukan universal ya, tapi kita itu memahami bahwa di dunia ini kita adalah, atau di Indonesia khususnya ya, di negara kita atau bahkan dimanapun kita berada ya, kita memberikan cinta kasih dan welas asih ya, universal ya, jadi tanpa membeda-bedakan, selalu setara. Begitu melihat penderitaan ya, seperti Puspa Sece juga tadi mengatakan sangat luar biasa ya, Pak Insan Seci di Medan ya, bergerak begitu cepat ya, gerakannya cepat ya, gercep sekali ya, dengan kita melihatnya tuh Seci lagi berada di itu ya, di ya, dengan membawa bantuan ya, itu memang gak gampang ya, kita cuma melihat, cuma mendengar ya, tapi apakah 4 sifat luhur kita ini kita bisa bangkitkan ya, seperti
seperti tadi Tuesday Setia juga mengatakan, kenapa ya ini seorang raja itu padahal udah kematiannya sudah sudah mendekati kematian, tapi mereka mukanya tetap sukacita gitu ya. Itulah karena kita belajar untuk memahami kehidupan dan kematian ini adalah pasti ya. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah takut. Waduh, kalau saya mati besok gimana ya? Kalau saya ini nanti gimana ya? Nah itu kita bukan mau melatih batin ya, malah setiap hari risau terus yang memikirkan ini itu ya yang tidak habis-habisnya ya. Ya pada dasarnya ya Master akan selalu yang menginginkan para muridnya nih ya, kita yang setiap hari dengar Sinfasyang. Oh iya ya, kemarin saya ada kekotoran batin, ada noda batin, ada gelap batin. Hari ini begitu dicas mendengar Dharma, oh iya kan harus membangkitkan 4 sifat luhur gitu ya. Ya tentunya dibarengi dengan kebijaksanaan ya. Kenapa kita harus ada cinta kasih, ada belas kasih, ada sukacita, dan ada itu tanpa pamrih ya, kesembahan batin. Jadi semua yang kita lakukan itu ya makanya selalu dikatakan bersumbangsi tanpa pamrih ya. Nah, kenapa tidak ada penyesalan, tidak ada keluh kesah lagi, tidak ada kerisauan lagi. Ya memang semuanya perlu belajar ya, selalu diusahakan ya. Ya itu jadi kenapa tadi juga Charles Sesung yang mengatakan Raja Sutasoma. Saya juga waktu dijelaskan kayaknya dulu saya belajar tapi lupa gitu ya, karena Sesung Charles seorang dosen ya yang luar biasa, jadi menggali ingatan-ingatan kita dulu ya. Ternyata memang kenapa ya si Raja Sutasoma itu bisa pemerintah bisa mengeluarkan itu ahimsa itu ya, karena dengan tidak ada kekerasan ya. Memang itu yang harus kita bangkitkan terus ya, sifat-sifat 4 sifat luhur ini dari Raja Sutasoma yang kita teladani ya. Nah, jadi yang kita buat pelajaran, oh iya saya ini jangan seperti Raja Karma Sampada ya, jangan seperti Raja Karma Sampada ya. Kita belajar jadi hal yang tidak baik kita buat pelajaran, buat introspeksi ya. Hal yang baik kita teladani, kita ikuti terus ya, jangan menyimpang ya. Makanya tapi ya tadi Puspa Setia juga mengatakan hantu saja bisa tersadarkan ya, ini raja juga bisa tersadarkan. Nah itulah karena apa? Karena adanya prinsip kebenaran ya, dharma ya, ajaran kebenaran Buddha Dharma ini yang dibabarkan sehingga membangkitkan hati semua orang. Oh iya ya, ternyata kalau kita ingin menjadi orang yang berhati baik ya, memiliki hati cinta kasih dan welas asih serta sukacita, ternyata ini adalah ajaran-ajaran yang benar yang harus saya ikuti ya. Nah itu jadi semua ya sebetulnya bisa ya, bukannya tidak bisa ya, cuma karena dari kehidupan ke kehidupan ya, kita nggak tahu kehidupan yang lalu seperti saya ya, entah saya seorang apa, entah saya dilahir di 3 alam rendah juga saya nggak tahu, tapi saat ini ya saya terlahir sebagai manusia, saya memiliki tubuh walaupun di dalam ketidaksempurnaan saya ini ya, saya ingin ya selalu belajar supaya ke kehidupan, karena sudah banyak mendengar ya, kemudian memahami dan merenungkan, semoga serta mempraktekannya ya tentunya, semoga kehidupan yang akan datang ya bisa dipertahankan ya, bisa dipertahankan di 3 alam yang lebih baik ya, jangan di 3 alam rendah. Saya bertekad ya, saya berikrar ya, saya berjanji semoga kehidupan yang akan datang
saya bisa menjadi lebih baik dan selalu bertemu dengan prinsip kebenaran, dengan Buddha Dharma. Itu saja ya Puspa Sece dan Heavy Sece, tolong disempurnakan, tolong dilengkapi apabila ada kata-kata yang kurang, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, juga saya mohon maaf. Kangen Puspa Sece dan Heavy Sece, kangen Sesiung Sece semua. Kangen Suci Gun ya. Nah, mungkin kita lanjut dengan Susyong Sidik. Silakan Susyong, Sausang Sausang Puspawati Suci, Sausang Happy Suci. Sebelumnya selamat hari Natal juga buat yang merayakan ya. Betul. Selamat hari kasih. Jadi teringat tadi Puspa Suci ada cerita tentang raja pemakan bayi ya. Itu yang cerita yang kemarin juga ya. Jadi saya pengen coba sharing ke teman-teman nih pengalaman pribadi saya sebagai seorang Kristen gitu ataupun Kristen. Jadi yang mana teman-teman saya itu kan pada prinsipnya juga pasti meat lover banyak, seafood lover lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kalau yang bilang nabati lover tuh ya bisa dihitung pakai jari lah gitu loh. Tapi saya mau berbagi pengalaman seperti ini karena kenapa mudah-mudahan bisa coba memberikan inspirasi ataupun setidak-tidaknya referensi buat teman-teman lainnya yang mungkin saat ini sudah menjalani kehidupan pola hidup nabati, tapi punya teman-teman masih banyak yang belum berpola hidup nabati gitu loh. Kita dalam bergaul, kita tidak bisa istilahnya gara-gara seperti itu, terus kita mengkotak-kotakkan mereka, apalagi kita memisahkan diri. Kalau ada seperti itu, kita nggak akan bisa menjadi terang ataupun garam buat mereka. Jadi kebetulan kemarin teman-teman gereja saya dari Jakarta datang ke Batam, itu rombongan 13 orang lebih gitu ya. Jadi kan ya mereka datang ke Batam nyarinya apa? Pasti nyarinya seafood gitu loh. Karena kan Batam terkenalnya di seafoodnya gitu kan. Jadi nah tapi di satu sisi gitu ya nggak mungkin kita juga melihat teman-teman kita datang kita nggak ikut meramaikan suasana. Jadi solusinya saya tawarkan ke mereka, saya bilang gimana kalau siang harinya kita makan dulu di restoran Natur, gitu kan? Ya udah kita vegetarian dulu siangnya, gitu. Ya lumayan gitu loh. Jadi ternyata mereka juga undang 20 orang lebih ya. Mereka malah ngundang lagi gereja pendeta dari gereja lainnya gitu. Total 25 orang bervegetarian tuh siang harinya jadinya gitu loh. Ya setidak-tidaknya siang harinya satu suap udah bervegetarian lah gitu loh. Ya dan yang bikin kita suka cita itu bukan masalah mereka bervegetariannya. Di situ muncul gitu. Wah, makanan vegetarian ternyata enak kayak gini ya gitu katanya gitu kan. Terus kalau kayak gini makanannya saya bisa bervegetarian. Terus jadi istilahnya masuk ke topik tersebut kita ya istilahnya langsung aja kita sambut gitu. Bagusnya memang segera dimulai Pak gitu. Kan seperti itu ya. Jadi kita lihat bahwa mereka jadinya timbul sesuatu yang tadinya mungkin mereka tidak menyadari bahwa vegetarian yang di dalam bayangan mereka itu masih seperti apa hambar dan sebagainya ternyata enggak gitu loh. Dan dengan demikian kita juga bisa mengarahkan ke mereka gitu loh. Ya, bahwa yuk masuk ke yang namanya pola hidup bukan hanya makan aja tapi dengan cinta kasih. Kan Yesus juga ngajarin cinta kasih gitu ya. Bahkan kita ada nyediain tuh makanan vegetarian yang namanya kayak ikan gitu ya, tapi cabai hijau gitu kan. Tapi ikannya kan terbuat dari kedelai ya. Jadi kacang kedelai gitu. Jadi kita nggak usah bunuh ikan untuk makan ikan, kita cukup makan kacang kedelai ikan aja gitu, ikan-ikanan gitu. Ya jadi itu juga satu hal yang menarik. Terus sharing kedua yang pengen saya sharing juga buat teman-teman yang akhirnya harus misalnya ikut ya karena mereka udah ikut kita makan vegetarian malamnya kita nggak mungkin nggak ikut mereka di acara mereka dong yang makan seafood ya gitu kan. Nah itu kita ikutin aja nggak apa-apa sampai di situ ya kita pesan makanan vegetarian kita aja. Kalau kebetulan saya vegan jadi saya pesan makanan vegannya saya ya mie goreng aja gitu loh, nggak ada telur nggak ada apa-apa gitu kan. Terus justru mungkin awalnya ada yang beberapa, wah Pak Sidik makannya gini aja, iya gitu. Padahal mereka pesannya entah kepiting lah, ikan lah, apa semuanya gitu kan. Tapi mereka lihat kita gitu, tetap pada prinsipnya kita gitu. Apa yang terjadi disitulah mereka tergerak bertanya gitu. Emang kalau vegetarian itu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa? Mereka bertanya, kita menjawab. Jadi kita bisa lihat gitu loh, kita bisa menjadi terang dan garam di antara banyak orang gitu. Selama kita imannya tidak tergoyangkan gitu loh. Jadi tujuan kita
mengajak mereka bervegetarian satu demi kesehatan mereka karena kita mengasihi mereka, kita ingin mereka tetap berumur panjang juga. Sisi lain kita juga ingin ngasih tahu ke mereka bahwa ya kasih itu tidak hanya sesama aja manusia aja, tapi terhadap semua makhluk hidup lainnya gitu. Bahkan saya sangat bersukacita sekali ya punya pendeta yang istilahnya sangat merespek ya salah satu jemaat atau muridnya yang seperti ini juga gitu, yang bervegetarian, dan dia itu malah mengurangi jumlah makanan-makanan dagingnya dia. Jadi dia malah ikut makan makanan vegetarian lebih banyak daripada saya gitu, daripada rekan-rekan lainnya gitu. Jadi kita lihat kalau pendetanya aja sudah bisa tergerak nantinya untuk bervegetarian, apalagi jemaat-jemaat lainnya. Memang butuh waktu untuk mengarahkan mereka yang masih belum punya kepercayaan seperti itu atau keyakinan bahwa bisa hidup berpola makan vegetarian. Tapi setidak-tidaknya keberadaan kita di antara mereka itu perlahan-lahan akan pelan-pelan menggesek hati mereka untuk ingin lebih hidup penuh kasih. Dan saat kita sudah hidup penuh kasih, saya yakin juga bencana tidak akan terjadi lagi. Apalagi bencana perang gitu, yang makin lama makin sangat sering terjadi. Kita juga ketahui bersama antara Thai sama Kamboja misalnya untuk merebut suatu candi yang istilahnya harusnya menjadi berkah buat semua umat gitu. Sekarang jadinya perang dan sebagainya. Dan itu bukan sebenarnya yang Buddha harapkan juga gitu loh. Istilahnya itu ya kita harusnya hidup damai cinta kasih. Jadi kalau manusia semuanya udah bisa bervegetarian, apalagi vegan gitu, saya yakin tidak ada perang. Makan hewan aja sudah tidak gitu loh, ya. Jadi kalau relate ke cerita raja yang makan bayi itu karena rajanya makan bayi, makanya rajanya mau makan raja juga gitu loh, ya kan? Jadi coba kalau rajanya makannya brokoli gitu loh. Ya mudah-mudahan semua bumi ini akan tumbuh hijau gitu loh, seperti brokoli-brokoli yang ada di mana-mana gitu, ya. Kan sharing saya hari ini sampai di sini aja. Cảm ơn Sidik Sesyong ya. Mungkin di sini juga kita setelah mendengar cerita-cerita ini ya, kita juga bisa merasakan kita semuanya harus belajar ya seperti rajanya yang Sutra Soma ini ya, seperti yang Sidik Sesyong lakukan ini ya. Memang sangat penting ya. Kadang-kadang kita jangan merasa kita hanya mendengar ceramah-ceramah dari master, tapi itu justru ada sesuatu yang diingatkan bagaimana kita merubah dari kita punya kehidupan yang awalnya bagaimana kita pola-pola dari kita punya berpikir, ucapan, dan perbuatan kita, bagaimana untuk benar-benar pola itu dirubah menjadi yang bajik ya. Ini sangat penting ya, Sesyong Sejeman ya. Kadang-kadang jangan lihat satu cerita dari master, kita hanya mendengar, oh itu hanya cerita. Sebenarnya itu mengingatkan kita semuanya ya, bagaimana kita berusaha untuk lebih baik lagi. Seperti kita lihat dalam kondisi-kondisi, kalau bencana dari kita tidak ada welas asih, tidak terjun, bagaimana kondisi mereka akan pulihkah? Itu mungkin sangat waktu yang sangat panjang, sangat lama ya. Dengan begitu kita langsung memiliki welas asih, cinta kasih kita, kebijaksanaan kita terjun, ingin memulihkan kondisi mereka lebih cepat. Mungkin dari Sesyong Sejeman, kita ini juga merasakan sesuatu ya, yang apa kita lihat itu adalah pelajaran untuk kita juga ya. Bagaimana batin kita semuanya, kan kita sudah ada visi seji, mensucikan kita punya kondisi sendiri dan juga bagaimana kita hidup dalam kondisi harmonis sehingga terbebas dari semua hal yang tidak baik ya. Inilah yang Puspa merasakan sangat penting untuk kita sama-sama ya menghimpun energi yang positif ini. Apalagi kita sudah tahu 4 kondisi alam yang tidak stabil ini sebenarnya sangat pengaruh dari kita semua. Kalau kita semuanya bisa dalam kondisi yang stabil, mungkin alam semesta ini juga dalam kondisi yang stabil ya. Oke, kita lanjut dulu dengan Sesyong Suhardi ya. Kan Sidik Sesyong, silakan Sesyong Suhardi. Silakan Sesyong. Ya, kan saya kurang tahu teman apakah tidak baik masuk kuis dulu nanti baru saya. Ini hanya saran. Oh iya, ngapa Sesyong dulu? Nggak apa-apa, Sesyong dulu aja, Sesyong. Oke, baik. Oke, kan ya, Secie Puspa, Secie Happy, kan Sang Kaise. Ya hanya mau sharing sedikit ya mengenai Raja Gaha ini ya, Magadha ya, khususnya Raja Gaha ini. Nanti mungkin saya akan posting satu slide aja di chat ya. Nanti Sesyong Secie mungkin bisa nambahkan kalau ada yang kurang. Sharing pengetahuan saja ya, Sesyong Secie. Nah, Raja Gaha ini sangat unik ya dalam sejarah Buddhis dan sebenarnya ini sering kita dengar ya namanya ya.
Nah, jadi Raja Gaha ini seperti yang tadi di-sharingkan oleh Sece Jusni tadi, itu adalah ibu kota kerajaan Magadha ya. Nah, Magadha ini sebenarnya kan 16 ya. Terdiri dari 16 ya, bagian dari salah satu dari bagian 16 dari yang namanya Mahajanapada ya. Mahajanapada ini maksudnya adalah 16 suku-suku kecil atau kerajaan-kerajaan kecil yang sebenarnya saling hidup berdampingan ya di India kuno ya. Kalau sekarang sih India dengan Nepal ya. Nah, jadi ada beberapa hal terkait yang sudah saya coba rangkum dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Nah, di sini ada 10, nanti saya akan posting setelah saya sharing. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi buat kita semua. Supaya ingat ingat Raja Gaha, kita ingat mungkin beberapa hal yang terkait dengan ini. Yang pertama itu kunjungan pertama pada saat petapa Siddhartha ya. Jadi sebelum mencapai penerangan itu waktu itu Pangeran Siddhartha ya sebagai petapa itu ada melakukan kunjungan pertama dan di sana bertemu dengan Raja Bimbisara dan menerima persembahan dari Raja Bimbisara. Serta waktu itu Raja Bimbisara mengundang seandainya Pangeran Siddhartha ya atau petapa Siddhartha seandainya sudah mencapai penerangan sempurna, silakan berkunjung atau akan diundang kembali untuk berkunjung kembali ke Raja Gaha ya kerajaannya. Nah, tokoh-tokohnya yang terkenal di sini tentunya Raja Bimbisara ya, kemudian anaknya Ajata I ya, yang kita mungkin sering dengar awalnya kurang berbakti atau bahkan tidak berbakti atau durhaka karena membunuh ya, secara tidak langsung membunuh ayahnya Raja Bimbisara dengan penyiksaan tanpa makanan sehingga Raja Bimbisara meninggal kelaparan ya. Nah, kemudian ada tokoh lainnya mungkin boleh nanti dicek juga, itu ada namanya Jiwaka, itu menteri dari kerajaan itu yang boleh dibilang dewa tabib atau istilahnya sangat lihai dalam hal perobatan. Tetapi egonya itu pada akhirnya ditaklukkan oleh Sang Buddha yang lebih mengetahui mengenai pengobatan ya. Nah, referensi Jiwaka ini juga banyak ya menjadi acuan bagi pengobatan di Asia ya, termasuk China, termasuk salah satunya akupuntur. Nah, kemudian wihara Weluwana ya atau taman bambu yang memang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara kepada Sang Buddha. Kemudian ada peristiwa Maga Puja, mungkin Sesiung Sece ingat ya, di mana sebanyak 1.250 siswa ya Srawaka daripada Sang Buddha ya yang tanpa diundang itu semuanya ngumpul tuh ya di sana. Kemudian di sini juga ada pembabaran intisari ajaran Sang Buddha yang sering kita dengar ya, yaitu Ovada Patimokkha. Sesiung Sece pernah sering dengar lah ya, janganlah berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran para Buddha. Nah, di Raja Gaha juga terjadi peristiwa penerimaan 2 murid ya utama oleh Sang Buddha, yaitu yang mulia Sariputta dan yang mulia Moggallana. Nah, kemudian di sini juga terjadi peristiwa di mana upaya Dewadatta melakukan pembunuhan kepada Sang Buddha, yaitu dengan melepaskan gajah Nalagiri yang marah gitu ya. Namun bisa ditaklukkan oleh Sang Buddha dengan cinta kasih atau metta ya. Nah, di sini juga konon dikatakan sebagai tempat favorit Sang Buddha ya, karena Sang Buddha di sini Raja Gaha ini 5 kali beliau melakukan fasa atau melewatkan masa retreat musim hujan ya. Kita tahu bahwa petapa atau biku itu pasti ada nama wasa ya, ada namanya wasa. Ya, yaitu retreat kedua, ketiga, keempat, 17 dan 20. Ya, ada 5 kali beliau menghabiskan masa musim hujan di sini. Nah, di sini jelas ya seperti yang disampaikan oleh Sangren ini juga menjadi tempat pembabaran Sutra Trata atau kerajaan tunggal ajaran yang paling tinggi ya oleh Sang Buddha ya di masa-masa terakhir beliau ya khususnya di puncak Burung Nazar. Nah, terakhir adalah konsiliasi Buddhis yang pertama setelah Sang Buddha Mahaparinibbana ini terjadi ya di sini di salah satu bukit di Raja Gaha, tepatnya di Gua Satapani.
Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sharing untuk apa ya, mungkin nanti satu slide ini nanti bisa share di chat room, seandainya mungkin sesi ada yang mau mempelajari lebih lanjut atau bahkan mungkin menambahkan ya. Mohon maaf mungkin atas kekurangan ini yang bisa saya sharing, Kangen ya, Secie Puspa dan Secie Heavy. Kangen touch ya. Kangen Susyong Suhardi ya. Mungkin nanti kalau bisa ya. memang Susyong nanti di chat aja. Jadi kita sama-sama juga belajar ya, sangat kangen ya. Mungkin Happy Suci, kita lanjut untuk kuisnya ya. Silahkan Ki Happy, kangen. Kangen Secie Puspa, kangen Susyong Secie. Ya, host. Marilah Susyong Secie, kita ikut kuis Simpasiang Rabu 17 Desember 2025, Sutra Teratai Bab 1, episode 29. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chatroom everyone dengan format jawaban, nomor soal, lalu jawaban. Seperti contohnya 1D atau 2A. Kan? Silakan host. Pertanyaan pertama, apa makna dari tindakan mempersembahkan setetes darah dan 3 helai rambut kepada gunung hantu? A. Simbol pengorbanan tulus demi menepati janji dan menunjukkan keteguhan moral. B. Upaya untuk mendapatkan perlindungan magis. C. Ritual untuk memohon kekayaan. D. Pengorbanan untuk mengikat perjanjian agar kerajaan lebih aman. E. Tradisi kuno untuk menghormati leluhur. Silakan dijawab, Susyong C. Ya, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah A. Simbol pengorbanan tulus demi menempati janji dan menunjukkan keteguhan moral. Silakan host, nomor 2. Apa pesan utama dari kalimat puncak burung nasar berada di dalam batin kita? A. Setiap orang memiliki potensi batin suci, dharma dapat dibangkitkan di dalam diri. B. Setiap orang harus sering mengunjungi gunung suci agar tercerahkan. C. Pencerahan hanya dapat tercapai melalui perjalanan fisik. D. Hanya orang yang bermeditasi di gunung yang bisa mencapai kebijaksanaan. E. Puncak burung nasar adalah simbol kejayaan kerajaan. Ya, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah A. Setiap orang memiliki potensi batin suci. Dharma dapat dibangkitkan dari dalam diri. Silakan host nomor 3. Apa dampak dari ketulusan Raja Surtasoma terhadap Raja Kalmasapada? A. Sifatnya jahat luluh sehingga ia tersentuh dan tersadarkan. B. Raja Kalmasapada menjadi semakin parah. C. Tidak terjadi perubahan apapun. E. Ia menantang Raja Surtasoma dalam pertempuran. E. Ia pergi meninggalkan kerajaan. Silakan dijawab, Susyong C. Ya, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah A. Sifat jahatnya lulus sehingga ia tersentuh dan tersadarkan. Silakan host nomor 4. Apa kebijaksanaan penting yang dapat dipelajari dari perubahan nama wilayah menjadi Rajagraha? A. Bahwa kerjasama dan permohonan tulus rakyat dapat mengubah keadaan. B. Bahwa rakyat harus selalu takut pada bencana. C. Bahwa raja harus memegang kekuasaan mutlak. D. Bahwa sebuah wilayah harus memiliki nama yang indah. E. Bahwa perubahan nama akan menghindarkan bencana selamanya. Silahkan dijawab, Susyong C. Ya, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah A. Bahwa kerjasama dan permohonan tulus rakyat dapat mengubah. Nomor 5. Apa makna dharma dari kenyataan bahwa api 7 kali berkorban tetapi hanya membakar rumah penduduk, bukan istana? A. Bencana sering menimpa masyarakat biasa karena tidak ada keselarasan batin. B. Istana dibangun dengan bahan yang lebih kuat. C. Raja melindungi istana dengan kekuatan gaib. D. Karma kolektif masyarakat sedang diuji. E. Istana berada di tempat yang lebih tinggi. Ya, silakan dijawab, Susyong C. Sudah di-close. Jawaban yang benar adalah A. Bencana sering menimpa masyarakat biasa karena tidak ada keselarasan batin. Next, host. Apa pesan dari pernyataan bahwa tempat suci bukanlah lokasi fisik, melainkan keadaan batin?
A. Pencerahan terjadi ketika batin murni bukan karena berada di lokasi tertentu. B. Orang harus berhenti pergi ke wihara. C. Setiap orang bisa menjadi guru dharma sendirian. D. Tempat ibadat tidak lagi diperlukan. E. Semua gunung dianggap tempat suci. Silakan dijawab host, Sesung Sece. Ya, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah A. Pencerahan terjadi ketika batin murni, bukan karena berada di lokasi tertentu. Kanan host, kanan Sesiung Sece yang sudah menjawab kuis sambil menunggu rekapan pemenang. Sesiung Sece, apakah masih ada yang ingin berbagi kesan batin? Silakan Sesiung Sece. Silakan Sesiung Sejemen. Mungkin dari Silakan cerita. Sesiung Ong. Ya, silakan Sesiung Jiwei. Silakan Sesiung. Ya, selamat pagi Puspa Sice, selamat pagi Heavy Sice, selamat pagi Sesung Sice. Kangen kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, hari ini kita diingatkan tentang batin kita ya, bahwa stupa puncak burung nasar ada di dalam batin kita ya. Oleh sebab itulah dalam kehidupan kita sehari-hari kan terus berulang-ulang ya di dalam kehidupan. Maka tadi kita diharapkan untuk bisa kangen ya, kangen. Jadi kita kangen karena hari ini telah mengenal ya prinsip-prinsip kebenaran. Hari ini kita telah bersama-sama di Sifasyang. Hari ini kita telah bersama-sama banyak mendengar hal-hal yang baik sehingga pikiran kita selalu terkondisi baik dan hari ini kita berjalan di jalan bodhisattva dunia sehingga ini sangat kangen. Namun dalam menghadapi kondisi luar itu kadang-kadang tentu tidak sesuai dengan kondisi yang kita inginkan ya. Kadang-kadang tidak sesuai. Nah, oleh sebab itulah di sini adalah pelatihan batin kepada batin kita ya. Maka timbul perasaan suka dan tidak suka. Dan pada saat perasaan suka itu muncul, umumnya juga selalu diiringi dengan perasaan tidak suka. Saya suka ini karena saya tidak suka yang itu. Dan pada saat perasaan tidak suka muncul, selalu juga diiringi dengan perasaan suka. Saya tidak suka yang sini, saya suka yang itu. Nah, oleh sebab itulah kita diharapkan bukan hanya ter apa apa ter menghitung rasa suka dan tidak suka, namun kita diharapkan adalah dalam pikiran kita itu ada 4 batin yang luhur tersebut, sehingga perasaan kita dalam kondisi yang tidak lagi melihat suka dan tidak suka. Oleh sebab itulah dalam kondisi setiap hari kita diingatkan untuk melepas. Yang melepas dalam kehidupan ini kita melepas materi yang kita miliki. Suatu saat pun fisik kita ini, tubuh kita ini juga akan kita lepas. Ya, karena kita akan melanjutkan kelahiran kembali kita. Dan juga ada sesuatu yang kita harus lepas, yaitu noda-noda batin yang ada di dalam batin kita. Oleh sebab itu, pada saat kita menerima kondisi yang kita tidak senangi, kita diingatkan untuk menerima. Namun ini juga tidak mudah. Kadang-kadang dada kita ini ibarat secara fisik itu menerima beban yang begitu berat. Nah, oleh sebab itulah kita juga di sini kita perlunya menyadari kalau kita sedang memberi, maka kita juga menyadari apa yang kita miliki untuk kita berikan. Begitu juga pada saat kita merasakan untuk menerima kondisi, pada saat batin kita, dada kita merasakan apa yang kita miliki, yaitu noda batin itu, kebencian itu, maka kita berusaha melepaskannya juga. Dengan demikian, ya sedikit demi sedikit kita bisa melepaskan rasa kebencian noda-noda batin itu, maka ya semoga lah ya kita sama-sama berlatih diri ya, izin ya kita semua sama-sama saling berlatih diri bersama-sama di jalan ini sehingga kita terus bersemangat ya sedikit demi sedikit terus melepaskan noda-noda batin yang ada dalam batin kita. Ya kan Puspa Sece, kan Happy Sece, kan Sesung Sece, kan Jiwei. Mungkin Sece Happy ini dulu ucapin, nanti ada satu lagi Sesung ya tadi ya, Sesung Johan atau siapa ya? Iya, kayaknya tadi ada Sesung. Ini dulu yang selamat, yang ini pemenang. Ya, Kau Kanan Sece Puspa. Ya, Sesung Sece pemenang kuis hari ini Rabu 17 Desember 2025. Selamat kepada Sece Lianiwati Sece dari Lampung, 2 Gonawati Sece dari Barat 2, 3 Atika Sari Sece dari TCS, 4 Sidik Jaya Sesyong dari Batam, 5 Sumini Sece dari Medan, 6 Aini Lijaya Sece dari Medan. Apakah Sesung Sece pemenang ingin berbagi kesan batin atas cerita Dharma Master pagi ini tentang asal-usul Raja Geraha? Silakan Sesung Secemen. Sesung Sejemen yang pemenang ya, silakan ya. Kita persilakan Johan dulu
Jadi Siong Sejemen siap-siap ya. Jadi kita pergunakan waktu sebaik mungkin. Mungkin Johan Siong bagaimana? Ada? Silakan, Sesiung Johan. Tadi kayaknya ada ya Siong Johannya ya. Iya. Kalau nggak ada langsung pemenang, silakan pemenang Kan En. Oh, ya. Ini ada yang tidak izin tidak sharing, nggak apa-apa. Silakan Sesiung Secie lainnya. Atika Suci, bagaimana? Ada Suci Atika? Nggak ada. Sumini Suci Medan, bagaimana? Aini Lijaya Suci Medan? Oke, kalau nggak ada, kita akan minta ini ya, yang bagian kosakata ya. Kita Ya, silakan. Siapusa. Silakan Siapusa. Siapusa. 感恩是刚上人开示，感恩是不是佛经寺庙莲花熏法香与会 Kosakata Shin Fasyang Bab 1 Pendahuluan Episode 29 Asal Usul Raja Graha Paul Nye brutal, ganas, biadab, kejam. Wei Cheng mempercayakan urusan pemerintahan. Xin Shou menepati, mematuhi, memegang teguh. Taizi, putra mahkota. Shi Tuolin, pemakaman. Qi Miao Mo Ce, mengagumkan dan tak terkirakan. Kan En Shi Gu Shi Bo, Jia Shang Hao. Kan En Xiaopusa ya. Ini kita juga akan kan En kepada Suci Yusni, Suci Pipi Liang, Susiong Charlie, Susiong Yohanes, Suci Rosi, Suci Gunawati, Susiong Sidik, Susiong Suhardi, Susiong Ong Chiwei. Kan En kepada kita punya host semuanya dan kan En kepada Susiong Sejemen yang hari ini juga ikut ya di dalam bersama mendengarkan Dharma ya. Mungkin dari Suci Happy, kan En, silakan Ci Happy. Ya, kan En ya kepada semua seluruh tim Sinfasi yang pagi hari ini karena Sesiung Sece sudah Yongsin bekerja untuk kita semua sama-sama belajar di sini. Baiklah, Sesiung Sece hari ini sudah jam 9. Marilah kita melakukan kegiatan sehari-hari masing-masing. Sebelum kita mengakhiri Sinfasi yang pagi hari ini, marilah kita wenshin kepada Sangren dan Bodhisattva. Sesiung Sece, Cing Cili. 今贺杂向佛菩萨及上人心三分心里问心，再问心，再问心。感恩师兄师姐。 Mitovo, kan En Siong Seje. Semuanya selamat Hari Ibu dan selamat Hari Natal untuk semuanya. Selamat Hari Ibu secepatnya. Kanan semua.的天空有白云朵朵，可爱的风儿吹起它，那白云在天空自在逍遥，正因为有风儿推动着它。 淡淡的生活有烦恼冲突，亲爱的上人教导我后，我能够在其中知无应对，这
正因为有上人引领着我。嫦儿为了吐丝要吃那桑叶，小花为了绽放要大地营养，而我为了成长要金丝妙法，慧命增长最珍贵的质量。每一个清晨张开双眼，满怀着感恩，聆听上人引经的说法，开启天的慈悲与智慧，带领我们远离颠倒是非。每一个深夜闭上双眼，满怀着感恩，回忆上人字字的说法，反省一天的言语和行为，带着感恩安心入眠。的生活有烦恼重重，亲爱的上人教导后，我能够在其中自如应对，正因为有上人引领着我。嫦儿为了吐丝要吃那桑叶，小花为了绽放要大地营养，而我为了成长要金丝妙法，慧命增长最珍贵的质量。每一个清晨张开双眼，满怀着感恩，聆听上人引经的说法，开启天的慈悲与智慧，带领我们远离颠倒是非。每一个深夜闭上双眼，满怀着感恩，回忆上人字字的说法，反省一天的言语和行为，带着感恩安心入眠。感恩这一生有上人教诲，上人我们需要你。